Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami mata kuliah strategi pembelajaran dengan judul Sistem Pembelajaran dalam Proses Pendidikan dan Tujuan dan Standar Kompetensi. Materi pertama akan disampaikan oleh Fatma Husada. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya Fatma Husada. Saya akan menjelaskan pengertian dan kegunaan sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian di atas, maka ada 3 hal penting yang menjadi karakteristik suatu sistem. Yang pertama, setiap sistem pasti memiliki tujuan. Tujuan merupakan ciri utama suatu sistem. Yang kedua, sistem selalu mengandung suatu proses. Proses adalah rangkaian kegiatan. Yang ketiga, proses kegiatan dalam suatu sistem selalu melibatkan dan memanfaatkan berbagai komponen-komponen atau unsur-unsur tertentu. Yang kedua ada apa kegunaan sistem. Kegunaan sistem untuk merancang atau merencanakan suatu proses pembelajaran, perencanaan, proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Keuntungan proses pembelajaran ada 3. Yang pertama, sistem perencanaan yang matang. Guru akan terhindar dari keberhasilan secara untung-untungan. Dengan demikian, pendekatan sistem memiliki daya ramal yang kuat tentang keberhasilan suatu proses pembelajaran karena memang rencana disusun untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, sistem perencanaan yang sistematis. Setiap guru dapat menggambarkan berbagai hambatan yang mungkin dihadapi sehingga dapat menentukan berbagai strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, sistem perencanaan. Guru menentukan langkah dalam memanfaatkan berbagai sumber dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan. B. Faktor yang berpengaruh terhadap sistem pembelajaran. Faktor yang pertama ada guru. Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Implementasi suatu strategi pembelajaran akan tergantung pada kepiawaian guru dalam menggunakan metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Yang kedua, ada faktor siswa. Faktor siswa adalah organisme yang unik
yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung proses pembelajaran. Sarana merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Kelengkapan sarana dan prasarana akan memudahkan siswa menentukan pilihan dalam belajar. Yang keempat, faktor lingkungan. Ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas dan faktor iklim sosial psikologis. Komponen-komponen sistem pembelajaran. Yang pertama ada proses Proses adalah dari yang tidak bisa menjadi bisa. Yang kedua ada tujuan. Tujuan materi. Ada tujuan materi, pelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media, dan evaluasi. Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Mau dibawa kemana siswa, apa yang harus dimiliki siswa, semuanya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan sama dengan komponen jantung pada sistem tubuh manusia. Jantung adalah komponen utama dalam tubuh manusia. Oleh karenanya, tujuan merupakan komponen yang pertama dan utama. Yang ketiga ada isi atau materi. Kurikulum yang berlaku untuk setiap satuan pendidikan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Dalam kurikulum yang demikian, tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah sejumlah kompetensi yang tergambar baik dalam kompetensi dasar maupun dalam standar kompetensi.
fungsi atau materi pembelajaran. Komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Artinya, sering terjadi proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi. Hal ini bisa dibenarkan manakala tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pembelajaran. Yang keempat ada metode. Metode adalah komponen yang juga mempunyai fungsi yang sangat menentukan titik keberhasilan pencapaian tujuan yang ditentukan oleh komponen ini. Oleh karena itu, setiap guru perlu memahami secara baik peran dan fungsi metode dan strategi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kelima ada media. Media adalah alat dan sumber yang berfungsi sebagai alat bantu akan tetapi memiliki peran yang tidak kalah penting. Dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini, kemungkinan siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan hasil teknologi. Oleh karena itu, peran dan tugas guru bergeser dari peran sebagai sumber belajar menjadi peran sebagai pengelola sumber belajar. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sisi proses pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya. Dalam pengelolaan pembelajaran melalui evaluasi, kita dapat melihat kekurangannya dalam pemanfaatan sebagai komponen sistem pembelajaran. Baik, terima kasih kepada Fatma Husada. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tujuan dan standar kompetensi. A. Pentingnya perumusan tujuan. Kenapa sih perumusan tujuan itu penting? Karena kegiatan pembelajaran yang dibangun oleh guru dan siswa adalah kegiatan yang bertujuan. Jadi, merumuskan tujuan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam merancang sebuah program pembelajaran. Banyak sekali ada mungkin guru yang menganggap pengajar itu hanya merupakan proses menyampaikan materi kepada siswanya. Padahal itu adalah pernyataan atau pendapat yang kurang tepat. Karena mengajar bukan hanya sekedar ceramah yang diukur oleh seberapa banyak materi yang disampaikan, melainkan mengajar adalah proses untuk mencapai sebuah tujuan. Yaitu tujuannya apa sih? Mencerdaskan siswanya. Kemudian, ada beberapa alasan mengapa tujuan itu perlu dirumuskan dalam merancang suatu program pembelajaran. Yang pertama, rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi aktivitas keberhasilan proses pembelajaran. Jadi, rumusan tujuan itu untuk menjadi semangat, untuk menjadi bahan evaluasi hasilnya nanti, hasil proses pembelajaran kita itu efektif atau tidak, tercapai atau tidak. Yang kedua, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Sudah jelas, kalau ada tujuannya, pasti kita akan melakukannya itu jelas. Prosesnya jelas, setelah ini apa, setelah menjelaskan apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Nah,
Tujuan yang jelas itu dapat membantu guru untuk menentukan pelajaran, metode, atau strategi pembelajaran. Mungkin kalau contohnya nih, mungkin kalau biologi perlu kerangka manusia, kayak gitu. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Artinya itu melalui penetapan tujuan, guru bisa mengontrol sampai mana sih siswa ini menguasai kemampuan-kemampuan sesuai dengan tujuan dan tuntutan kurikulum yang berlaku. Kemudian yang B, tingkatan tujuan. Tujuan pendidikan itu memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang paling umum, yang sangat umum, sampai tujuan yang khusus, bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan kompetensi. Nah, tujuan pendidikan dari yang bersifat umum sampai kepada tujuan yang khusus itu dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Dan yang keempat adalah tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pendidikan nasional itu bersifat yang paling umum nih, karena merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Nah, artinya setiap lembaga dan penyelenggaraan pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan tersebut. Rumusan tersebut itu kembali lagi kepada tujuan yang bersifat paling umum itu. Biasanya kalau pendidikan kita ini, tujuan yang paling umum itu tujuan nasional atau tujuan negara. Jadi itu paling umum ya. Nah, rumusan tersebut diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Jadi semuanya. Kemudian yang kedua, tujuan institusional. Tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Nah, kalau ini sudah mulai mengerucut nih. Dari yang umum mengerucut ke yang lebih sempit. Jadi tujuan institusional ini tujuan yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan itu sendiri, sekolah itu sendiri. Jadi misalnya di SMA Quran nih misalnya, nah itu tujuannya apa? Jadi ya harus tercapai. Terus yang ketiga adalah tujuan kurikuler. Adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Nah, kalau ini sudah mulai masuk ke kelas-kelas ya. Dari yang tujuan umum, tujuan negara, ke tujuan institusional, kemudian udah mengerucut ke dalam kelas nih. Per mata pelajaran ya. Nah, tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Nih, misalnya nih ada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kalau kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian itu membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dan seterusnya. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran atau instruksional. Tujuan pembelajaran atau instruksional itu disebut juga dengan tujuan instruksional, merupakan tujuan yang paling khusus. Nah, jadi udah mengerucut banget nih yang keempat.
Terus tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Kayak tadi, mereka belajar pendidikan agama Islam. Pendidikan mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Nah, mereka harus bisa untuk mengaplikasikan tersebut, mengaplikasikan mata pelajaran tersebut, seperti misalnya berakhlak mulia dengan tidak telat masuk kelas, terus sopan kepada gurunya, memberi salam kepada gurunya, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya tujuan dan kompetensi. Dalam konteks pengembangan kurikulum, kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Nah, jadi perpaduan dari pengetahuan yang mereka dapat, keterampilan yang mereka dapat dalam kelas itu supaya mereka kebiasaan dalam untuk dibiasakan oleh mereka dalam berpikir dan bertindak. Dalam kompetensi sebagai tujuan, di dalamnya terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama pengetahuan atau kemampuan dalam bidang kognitif. Misalnya nih, seorang guru sekolah dasar mengetahui teknik-teknik seorang guru sekolah dasar tuh harus mengetahui teknik-teknik mengidentifikasi kebutuhan siswanya. Kemudian menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswanya. Misalnya kalau sekolah dasar tuh biasanya olahraga, misalnya olahraga, mereka pasti pengennya kebanyakan keseringan itu untuk praktek seperti itu. Kemudian yang kedua pemahaman, yaitu kedalaman pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Nah, misalnya nih, guru sekolah dasar bukan hanya sekedar tahu tentang teknik mengidentifikasi siswanya, melainkan juga memahami langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam proses mengidentifikasi tersebut. Jadi ya harus paham, jadi nggak cuma tahu siswa ini karakternya seperti ini, nggak hanya seperti itu, tapi kita harus paham agar bisa menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, kemahiran, yaitu kemampuan individu untuk melaksanakan secara praktik tentang tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemahiran guru dalam menggunakan media dan sumber pembelajaran dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Ya, ini kembali lagi kepada metodenya atau medianya, misalnya dengan menggunakan LCD, gambar, dan lain sebagainya. Yang keempat, nilai, yaitu norma-norma yang dianggap baik oleh setiap individu. Nah, nilai ini nggak cuma nilai angka atau nilai hasil evaluasi akhirnya, melainkan nilai kejujuran, kesederhanaan, dan nilai terbuka itu juga penting. Yang kelima, sikap, yaitu pandangan individu terhadap sesuatu. Misalnya, senang atau tidak senang, suka tidak suka, dan lain sebagainya. Sikap erat kaitannya dengan nilai yang dimiliki individu. Artinya, mengapa individu bersikap demikian itu disebabkan nilai yang dimiliki. Mungkin dia suka atau nggak sukanya sama sesuatu, misalnya
nggak suka sama pelajaran tersebut, itu kenapa? Atau mungkin dia nggak suka dengan pelajaran matematika karena males ngitung atau dan lain-lain. Yang terakhir itu minat, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan suatu perbuatan. Minat adalah aspek yang dapat menentukan motivasi seseorang melakukan aktivitas tertentu. Kemudian klasifikasi kemudian yang terakhir standar kompetensi lulusan satuan pendidikan. Tujuan ini merupakan dasar perumusan tujuan-tujuan yang ada di bawahnya, yakni tujuan kurikuler dan tujuan pembelajaran. Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan seperti yang dirumuskan BSPN adalah sebagai berikut. SD atau MI atau SDLB itu ada banyak. Salah satunya menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, SMP, MTS, SMPLB itu salah satunya mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja. Dan yang ketiga, SMA atau MA atau SMALB. Salah satunya berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja. Dan yang terakhir SMK atau MAK, berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja. Jadi ini disesuaikan dengan tahapan mereka, dengan tingkatan mereka. Anak SD bagaimana, SMP bagaimana, SMA dan SMK seperti apa, begitu. Baik, terima kasih. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Nisa. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya Nurul Nisa Rahmadini akan melanjutkan presentasi yang dijelaskan oleh Nadia Kurniawati. Standar kompetensi kelompok mata pelajaran atau SKKMP. Standar kompetensi kelompok mata pelajaran atau SKKMP terdiri atas kelompok-kelompok mata pelajaran. Yang pertama itu agama dan akhlak mulia. Beberapa standar kompetensi dalam agama dan akhlak mulia yaitu 1. Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan anak. Yang kedua, menunjukkan sikap yang jujur dan adil. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat dalam menjalankan ajaran agama. Yang kedua, kewarganegaraan dan kepribadian. Beberapa standar kompetensi yang menunjukkan kewarganegaraan dan kepribadian adalah 1. Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia. Yang kedua, menghargai kebebasan beragama, berbudaya, suku, ras, dan golongan sosial di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mematuhi aturan-aturan sosial, hukum, dan peradaban yang ada di sekitar. Yang ketiga itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa standar kompetensi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi adalah 1. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif dengan berkembangnya dengan bimbingan guru atau pendidik. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab. Yang keempat, estetika. Beberapa standar kompetensi dari estetika adalah 1.
1. Menunjukkan apresiasi terhadap karya seni. 2. Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal. Ketiga, menghargai karya seni, budaya, dan keterampilan sesuai dengan budaya masing-masing. Yang kelima, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Beberapa standar kompetensi yang menunjukkan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah 1. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang. Yang kedua, menjaga kesehatan, ketahanan, dan kebugaran jasmani. Selanjutnya, F. Merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa sih? Jadi, tujuan pembelajaran itu yaitu kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah melewati proses pembelajaran tersebut. 4 komponen yang tampak dalam rumusan indikator hasil belajar digambarkan dalam pertanyaan. Yang pertama, siapa yang belajar atau diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran? Jadi ini orangnya ya, jadi siapa yang belajar itu. Yang kedua, tingkah laku atau hasil pembelajaran yang bagaimana yang diharapkan. Jadi saat kita bertanya itu akan tingkah laku kita akan seperti apa dan hasil belajar yang bagaimana yang diharapkan. Yang ketiga, dalam kondisi bagaimana hasil belajar dapat ditampilkan. Kondisi senangkah atau susahkah atau bagaimana? Yang keempat, seberapa jauh hasil belajar itu bisa diperoleh. Jadi, pertanyaan pertama berhubungan dengan subjek belajar. Yang menentukan subjek yang melakukan proses pembelajaran. Pertanyaan kedua berhubungan dengan tingkah laku yang harus muncul sebagai indikator hasil belajar setelah subjek mengikuti atau melaksanakan proses pembelajaran. Pertanyaan ketiga berhubungan dengan kondisi atau dalam situasi di mana subjek dapat menunjukkan kemampuannya. Dan pertanyaan keempat berhubungan dengan standar kualitas dan kualitas hasil belajar. Jadi, dari keempat kriteria komponen dalam merumuskan tujuan pembelajaran, maka sebaiknya rumusan tujuan pembelajaran mengandung unsur A, B, C, D. Apa itu A, B, C, D? Yang pertama, audiens. Jadi siapa yang harus memiliki kemampuan? Yang kedua, B. B itu apa? Behavior atau perilaku yang bagaimana yang diharapkan dapat dimiliki. Yang ketiga itu C. C atau condition. Jadi dalam kondisi dan situasi yang bagaimana subjek dapat menunjukkan kemampuan yang telah diperolehnya. Dan D, degree, kualitas atau kuantitas tingkah laku yang diharapkan dapat dicapai sebagai batas minimal. Jadi, dari rumusan di atas, maka tampak bahwa hasil belajar yang diharapkan adalah berupa kompetensi yang terstruktur dan observable, sehingga setiap guru bisa menilai keberhasilan pencapaian dalam tujuan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul Nisa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas proses pendidikan adalah pendekatan sistem.
Sistem selalu bertujuan dan seluruh kegiatan melibatkan dan memanfaatkan setiap komponen diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pembelajaran dikatakan sebagai suatu sistem karena pembelajaran adalah kegiatan yang bertujuan, yaitu membelajarkan siswa. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Tujuan pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Standar kompetensi bertujuan untuk menambah pemahaman dan penguasaan materi serta cara bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian materi atau presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kurangnya, itu dari kami, dan kepada ada lebihnya itu datangnya dari Allah. Astagfirullahaladzim. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.